Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan hari ini saya berbahagia sekali bisa bertemu dengan asatidz semuanya yang dirahmati Allah. Hari ini saya merasa bertemu dengan orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ya fa'ilal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Jadi meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di antara kita beberapa derajat, dan itu insya Allah asatidz semua yang saat ini berada di hadapan saya. Saya sedikit teringat dengan apa yang sudah ditulis Ibnu Barok dalam kitabnya Tahdhibul Kamal. Itu sempat mengucapkan dan ditulis di situ bagaimana menggambarkan profesi guru itu sangat tinggi dan mulia di hadapan Allah. Yaitu beliau pernah menyampaikan la a'lamu ba'da nubuwata darajatan afdalu min basit ilmu. Saya tidak menemukan derajat setelah kenabian itu lebih afdol selain para penyebar ilmu, para pengajar ilmu, dan itu semua adalah guru. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari itu semua, ya, asatidz semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini sebelum kita mulai kita harus punya password untuk mengembalikan nanti fokus kita pada materi yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Kita pakai yang sudah akrab saja di telinga, ya. Kalau kita nanti agak sedikit berkurang konsentrasinya, pakai yang soft, lembut seperti biasanya. Mudah-mudahan jawabnya ya, sudah kembali. Kalau masih ada yang belum fokus, agak kita tambah aja, ya. Mudah-mudahan jawabnya nanti duar, gitu, ya. Mudah-mudahan duar gitu aja. Nanti mudah-mudahan yang sedang turun energinya bisa tambah kembali. Kita tes, oke? Kita tes dulu, oke? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Oke, semangat semua. Oke, sekarang kita harus itu dulu, standar semuanya, para asatidz. Gini ya, kita kalau ditanya syukur biasanya kalau kegiatan seperti ini mesti ekspresif dan itu bisa kita sepakati bersama. Kalau apa kabarnya asatidz hari ini? Jawabannya ekspresinya dong. Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Luar biasa. Terima kasih. Sekarang kita tes yang sesungguhnya. Apa kabar asatidz hari ini? Semuanya. Oke, ini di awal saya ingin minta bantuan beberapa standar, ya. Lihat saja apa yang saya lakukan dulu. Standar ini pertama tipolos, ya. Tipolos halus. Bagusnya masukkan dulu. Selam apa ya? Ini apa, Us? Satu-satu ngambil, pilih yang panjenengan sukai. Hebat nih. Mulai dari sini, ini pilih yang mana? Bebas ini, Bu. Dan menjadi panjenengan. Gak akan saya pakai. Oh, ini apa? Mungkin berani dulu.
Iya, terus jangan pakai tidur. Ya, cukup berapa item ya? Oh, 3. Ada salah satu ya, Pak? Ini kalau ada rezeki ngomong gini mau ya? Tinggal satu. Ini buat bersama. Biar tambah semangat baik nih. Saya pengen tanya Ini jujur saja ya, jujur sebagai orang biasa, bukan karena saya yang dulu, bukan karena saya yang ngomong. Gini, kan ada 4 tadi. Ya. 1 kertas putih polos, 2 ada uang 20.000, ada 10.000, satunya berapa tadi? 5.000. Oke, betul nggak saya tagih nanti kembalikan, bawa saja. Oke, saya pengen tanya dulu yang paling Iya. awal. Terus kenapa ngambil 10.000? Soalnya tadi lebih mencolok yang kecil tapi lecek. Oh, colok tapi lecek. Kan ada yang lebih bagus, putih, Nah, bersih, itu nggak kelihatan. besar lagi. Jangan tutup yang merah. Oh, tutup yang merah. Oke. Yang ada gede-gede. Oke. Yang Ustazah Ani, monggo alasannya tadi. Ada sungkannya nggak ya tadi? Akan kita alami saja. Ada sungkannya. Ini yang ada tapi takut. Coba Us, coba Us. Ya, tadi mungkin benar bukan simpan. Enggak, coba saya beri. Kenapa nggak pilih yang paling lebar, besar, warnanya putih, Yang kertas itu bersih? ya. Iya. Mungkin anggapannya kok gak ada nilainya ya. Nggak ada nilainya. Oke. Sekarang ke Ustazah tadi yang gambar hijau. Atau enggak tak ganti 50 per 100 ya? Kenapa Mas ngambilnya itu? Padahal kan agak Alhamdulillah lecek. rezeki. Ini karena ya betul meskipun lecek tapi ada nilainya. Ada nilainya. Kalau lagi nyuci baju atau lagi setrika, yang saya anak Ada itu yang nyopet di saku celana gitu. tempatnya Karena ada nilainya ya Bu. Ya, ada Nilainya itu nilainya. diukur dengan apa nih? Angkanya. Manfaatnya lebih banyak. Ya, manfaatnya. Kalau dipakai beli Nah, betul. bisa Iya, dapat lebih betul. banyak daripada Betul. Ustazah ini sama Iya. Ustazah Ani. Tadi bagi-bagikan beli lumayan. Yang akhirnya yang ngambil putih polos terakhir dapat sisa karena nggak ada pilihan lain. Iya. Tadi apa harus ngambil itu? Ini karena pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Adanya Pilihan cuma terakhir. ini. Adanya cuma ini, meskipun nggak ada nilainya. Iya. Terima kasih. Baik, asatidz semuanya. Dari kertas yang macam-macam ini tadi, yang ukurannya beda-beda, warnanya beda-beda, ukuran apa bersih dan rapinya itu juga beda. Ternyata di situ ada satu dapat ngambil double ada nilainya. Yang ngambil 5.000 ngambil 10.000 juga karena ada nilainya. Kemudian yang ngambil kertas polos sudah nggak ada pilihan lain kecuali ya itu. Oke, baik asatidz semuanya. Ini kalau kita analogikan itu sekolah kita. Kalau itu kita analogikan sebagai sebuah sekolah, sebuah madrasah. Ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dari kita memilih lembaran-lembaran kertas itu. Kalau masyarakat itu nanti ditawari sekolah, kira-kira dicari yang nilainya paling banyak, nilai plusnya, nilai manfaatnya, atau ya wis opo enake seperti yang kertas putih ini. Kalau kita ke masyarakat diberi pilihan seperti itu, kira-kira cari yang mana ya? Manfaatnya lebih banyak, nilainya lebih banyak. Nah itu yang akan kita pelajari di sesi ini sehingga nanti bisa membuat madrasah kita menjadi madrasah atau sekolah yang nilainya banyak sehingga banyak orang memilih madrasah atau sekolah kita untuk menyekolahkan putra-putrinya. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Dam.
diberi pilihan, loh, tadi nyata, ini imajinasi saja, jangan semuanya menyiapkan ya. Oke, baik asatid semuanya, kalau panjenengan diberi mobil 2 ini, kira-kira pilih yang mana? Ayo, Ustazah Azizah, pilih yang mana Lus? Itu Indofaribon, ini Grand Max, diberi, dipakai di depan rumah, suruh ngambil. Pilih yang mana Lus? Yang hitam. Oke, Ustazah Sisma, yang hitam. Ustazah Dewi, yang hitam. Ustazah Indri, Ustazah ini mungkin beda. Tetap. Oke. Karena dari 2 ini, apa sih yang membuat pilih hitam? Lebih mewah. Dikendarai lebih apa? Lebih nyaman. Oke. Harganya lebih mahal. Karena dijual lakunya masih tinggi. Oke. Kita buat pilihan lagi. Nah, rakyat kecil sekarang. Ada 2 gambar. Kalau dikasih ditaruh meja. Oh, pilih yang mana kanan apa kiri? Dari versi tengah. Dari ada yang nggak pilih apel, meskipun nggak boleh dijual ya Pak. Ya pasti semuanya pilih apple karena fiturnya lebih apa? Jadi manfaatnya lebih banyak. Nah itulah asatid semuanya. Kita masuk ke berikutnya. Nah inilah nantinya akan menentukan masyarakat itu memilih sekolah kita apa tidak. Sekarang kembali ke asatid sendiri dulu aja. Kalau panjenengan sebagai konsulen, kira-kira sekolahnya anak-anak kita pilih yang biasa-biasa saja, apa enaknya seperti kertas kuning tadi, atau sekolah yang baik dan bermutu. Ada yang pilih atas? Tidak ada. Berarti masyarakat itu ada kemungkinan nggak sama dengan panjenengan? Iya, pasti mereka ingin anaknya sekolah di sekolah yang baik dan bermutu. Nah, ini kita harus mulai terprovokasi ini supaya sekolah kita ya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Oke, sekarang kita lihat sedikit teori yang harus membosankan. Gak apa-apa, harus dibaca karena ini sudah penelitian. Kita nggak mendefinisikan mutu mungkin macam-macam ya. Ini teorinya dulu aja. Ada dari Crosby, itu sesuai persyaratan. Kalau beli jam yang tahan air, yang sepatu yang tahan lama, awet. Kalau pilih dokter ya dokter ahli, bukan dokter yang baru lulus ya, yang pasti cari ahli menangani sakit. Kemudian ada kesesuaian dengan pengguna, memenuhi harapan. Kemudian kalau Deming itu yang mutu itu bisa menyelesaikan masalah. Kalau Ishikawa mutu berarti kepuasan pelanggan. Itu kalau disimpulkan jadinya ini Mas. Oke. Kesesuaian produk. Jadi ketika anaknya masuk sekolah, itu harapannya anaknya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, sekolah yang bermutu bisa memberikan itu. Presentasinya besar, tidak hanya seperti sekolah mercusuar yang mengirim anak lomba yang anak itu, terus yang lain nggak bisa seperti itu. Jadi, kalau seperti itu kejadiannya, berarti ada masalah di dalam lembaga kita. 2 mempunyai diferensiasi. Ada yang tahu maksudnya, Ustazah Rizka mungkin, Ustazah Sismas mempunyai diferensiasi. Diferensiasi itu artinya apa? Berbeda. Jadi diferensiasi sekolah itu punya ada pembedaan dibanding sekolah lain. Beda itu bisa beda apa? Programnya, bisa beda targetnya. Nah, bisa jadi. Kita lihat sekarang Alfamaret ya, Alfamidi, Alfamaret, apa Indomaret. Itu sudah ditiru banyak ya, orang lokalan niru itu. Kemudian apa yang mereka buat sebagai diferensiasi kira-kira sekarang sih mulai ada baru-baru itu. Antar ke rumah. Apalagi yang ada di sana saja, misalkan promo. Oke. Ada poin. Ada lagi terus kursi pelanggan, betul. Di depannya sekarang mulai ada kursi nongkrong untuk nongkrong. Apalagi
ada kopi siap diseduh, gitu. Nah itu ada lagi sekarang malah apa itu? Yang muter lagi bakar sosis bakar, kemudian ada nasi kremes ya kalau nggak salah. Loh, itu dulu kan miliknya angkringan, miliknya, tapi mereka sekarang masuk ke Indomaret, Alfamart, Alfamidi. Nah itulah diferensiasi supaya terus ada pembedaan antara yang meniru dengan yang ditiru. Itu diferensiasi. Oke, kesimpulan ketiga, pemenuhan kepuasan pelanggan. Semakin banyak pelanggan itu masuk ke lembaga kita, anaknya kelas, mereka terpenuhi targetnya. Apa biasanya bisa ngaji, ya ikuti pelajaran, nulis, baca dan sebagainya sesuai dengan yang mereka harapkan. Dan yang terakhir adalah mudah dikembangkan. Itu hal yang nggak begitu berat sebenarnya. Oke, baik asatid semuanya. Dapat? Ya. Baik, asatid semuanya, mutu yang akan kita pelajari di sini untuk mengembangkan madrasah kita itu ibarat apa Gus? Bangunan ya, bangunan, ada fondasi, ada tiang baru. Capaiannya adalah sekolah bermutu. Yang paling dasar apa ini fondasinya? Yakin dulu. Kalau nggak yakin pasti nanti ya bersandarnya nggak Gusti Allah. Kalau madrasah sudah jelas keyakinannya dari Gusti Allah itu pegang terus. Pasti bisa dengan pertolongan Allah. Ada dalilnya kayaknya. Saudara kan? Intan surga yang surga. Jadi siapa yang menolong agama Allah akan ditolong oleh Allah. Jadi keyakinannya harus tumbuh dari semua komponen madrasah. Kemudian yang pertama apa itu Gus? Fokus pada customer. Customer kita siapa? Murid. Kita fokus. Yang kedua, keterlibatan total. Ini maksudnya adalah semua madrasah itu semua bagian penting. Ya. Jangan guru saja, Pak Bonya penting, kantinnya penting, TU-nya penting, dan itu semuanya harus paham betul bahwa sekolah ini akan dibawa menjadi sekolah bermutu. Mereka jangan ada yang ditinggal. Jadi semuanya harus terlibat karena itu sebuah gerakan bersama. Pengukuran, capaiannya harus terukur tahun ini yang paling mudah, paling ringan, jangka pendek apa yang bisa diperbaiki itu dulu. Ya, jadi jangan takut untuk nanti harus bagaimana, harus mulai dari yang paling kecil dulu. Oke, nanti di akhir kita ada ilustrasi itu. Kemudian komitmen ini yang terus dijaga. Komitmen ini begitu ada beberapa yang kendor segera dikencengi lagi. Oke. Kemudian yang terakhir perbaikan berkelanjutan. Nggak ada program yang sempurna. Pasti setelah dipraktekkan di lapangan harus ada yang dievaluasi. Jangan nunggu di akhir. Di perjalanan harus dimonitoring terus sampai nanti pada tahap akhir dievaluasi. Apa kekurangannya, perbaikannya sudah dilakukan dalam perjalanan sehingga ukuran tadi bisa sampai tempat. Itu kalau dan harus dilakukan, itu pilarnya ada 5 ditambah fondasi keyakinan, akhirnya jadilah sekolah bermutu. Jadi gambarannya seperti sekolah bermutu, sekolahnya besar, tinggi, tingkat, bersih, sejuk. Ini gambarnya kurang menarik lagi, mesti harus lebih menarik lagi. Oke. Baik, asal semuanya, ini pertanyaan gak usah dijawab, jawab dalam hati. Mengapa sekolah harus bermutu? Pasti dari tadi awal kita menyampaikan seperti ini sudah ada gambaran kenapa harus sekolah bermutu. Terus sekarang orang lagi, apakah sekolah kita sudah bermutu? Renungan lagi. Kemudian apakah sudah terpikir untuk menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang bermutu? Sudah terpikir apa belum? Jadi asatid semuanya, para kepala madrasah dan calon-calon kepala madrasah, mari semuanya sudah mulai berpikir ini sudah belum sekolah kita menjadi sekolah yang bermutu seperti yang dari awal kita sampaikan tadi. Oke, dan lanjutkan. Pasti ini yang muncul. Terus dari mana
mulainya? Dari mana mulainya, Us? Ada yang bisa jawab? Kan kita ketika punya cita-cita besar, dari mana ya saya? Nah, di sebuah madrasah mulainya wajib ada penggerak mutunya. Kalau nggak ada penggeraknya, nggak mungkin orang di lembaga itu misalkan ada 20 orang, 50 orang, 100 orang, 200 orang. Kalau ada yang nggak ada yang gerakan, juga bergerak. Siapa penggeraknya? Kita lihat, kepala sekolah harus bermutu dulu untuk bisa menggerakkan pasukannya. Dimulai dari kepala sekolah. Kalau saat ini lembaga kita mungkin mutunya belum seperti yang kita harapkan, atau mutunya masih belum menjawab kepuasan pelanggan, harus mulainya dari ustaz-ustazah semuanya. Kepala sekolah menjadi penggerak mutu, karena ini sopirnya. Baik. Mengapa kepala sekolah? Ternyata sudah ada risetnya. Kenapa kok enggak guru? Kenapa kok enggak TU? Kenapa kok enggak yang lain-lain? Ternyata sudah ada riset, Ustaz. Ada banyak riset, kami tampilkan 2 saja di sini. 1, studi di 13 negara maju dan 14 negara berkembang menunjukkan hasil yang konsisten bahwa sekitar sepertiga dari varian mutu pendidikan di sekolah ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Memang harus upgrade terus ini kepala sekolah. Yang kedua, perhatian kepala sekolah yang tinggi terhadap pembinaan mutu, perilaku yang terpuji dan sikap responsifnya menangani masalah yang muncul di sekolah secara signifikan menurunkan frekuensi perilaku tak terpuji pada siswa dan meningkatkan iklim kehidupan yang kondusif di sekolah. Ini penelitian dari berbagai negara, dari berbagai kota, dan hasilnya adalah menentukan penggerak mutu itu adalah kepala sekolah. Itu kata kuncinya. Baik, dalam. Baik. Nah, oke. Untuk memotivasi kita semuanya, setelah semuanya, sekolah kita itu sudah pelanggannya banyak. Ya, pelanggan atau sekolah kita itu belum ada pelanggannya. Kalau sekolah langganannya banyak, kita pernah ingat kereta api ya, Us? Dulu yang naik kereta api banyak nggak? Banyak, sampai seperti ini. Ya, apa yang terjadi dengan kereta api sekarang, Us? Ada yang sering naik kereta atau pernah naik kereta? Oke, sekarang kita lihat ilustrasinya, perubahan kereta api yang jadi inspirasi bagi kita semuanya. Oke, dulu sampai naik atap berdiri. Ini sampai seperti ini pernah ada juga, ada dokumentasi resminya. SC tahun-tahun itu ada masuk, jual gorengan masuk. Sekarang sudah berubah, masuk sudah ada pramugarinya, ruangannya bersih dan pasti dapat tempat duduk. Nah, kereta api meluncur tanpa ada orang naik di atas. Siapa ini yang merubah Bapak Transformasi KAI? Pak Ignatius Jonan. Gebrakan awalnya saat membenahi kereta api dengan melakukan perubahan dari hal yang termudah dulu. Salah satunya menginstruksikan seluruh pegawai membersihkan toilet di seluruh stasiun, baru ke etiketing, baru ke AC, baru ke gerbong dan sebagainya. Sehingga saat ini nyaman sekali naik kereta api yang katanya dulu rugi 83 miliar setiap tahun, sekarang laba 114 miliar kereta api karena harganya naik, pelayannya juga naik. Nah, inilah inspirasi bagi kita semuanya yang saat ini ingin membangun sekolah atau madrasahnya menjadi bermutu. Salah satunya bisa kita lihat dari rekam jejak yang dilakukan oleh Ignatius Jonan ini di PT Kereta Api. Nah, ini yang menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa semuanya ternyata bisa dirubah. Bahkan ini tidak butuh waktu lama. Dimulai tahun 2009, 2012 sudah mulai bersih semuanya stasiun itu. Nyaman, dapat tiket pasti dapat tempat duduk.
nggak ada yang ganggu jual gorengan dan sebagainya, nggak ada orang ngamen, masuk sudah dilayani pramugari dan bersih. Jadi sekolah ini maknanya kalau ini dari toilet, kalau sekolah nggak hanya toilet, kita awali dari apa? Bersih dulu seluruh lingkungan sekolah. Bisa bersih itu sebenarnya mudah, tapi harus bersama sama, dan komitmennya harus yang kendo-kendo segera dikenceng-kencengi. Nah, ini asatidz semuanya, sesi kita pada pertemuan hari ini belum ada tugas ya semua. Jadi ini baru gambaran supaya panjenengan terprovokasi, akhirnya punya greget, sekolah saya harus bermutu, harus berubah. Mungkin itu sesi ini. Terima kasih banyak. Ada yang ingin ditanyakan, Lus? Sebelum ditutup. Oke, pasti ini sedang membayangkan sekolah masing-masing. Sekolahku nanti tak mulai dari kelas, harus apa ya yang paling mudah, bersih dan rapi dulu, kemudian ditularkan ke yang lain. Nah itu monggo tidak apa-apa, itu untuk perenungan kita semuanya, sehingga nanti kita punya greget untuk membawa sekolah kita atau madrasah kita lebih bermutu dan bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada sesi ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.